Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 2. Mata yang indah. Aku sudah menerimanya dan aku akan berusaha memenangkan hatinya. Semoga Allah meluluhkan hatinya agar dia juga bisa menerimaku sama seperti halnya denganku. Silvana Azhara. 15 menit, Silva berdiri di depan pintu kamar Sky. Namun lelaki itu tak kunjung keluar. Hingga Silva merasa lelah berdiri dan dia memilih duduk bersandar di pintu kamar Sky. Namun alangkah terkejutnya, gadis itu saat pintu dibuka membuatnya terjengkal ke belakang, hingga tubuhnya jatuh ke lantai. Dia melihat seorang berdiri di hadapannya, lantas dia mendongak. Ternyata Sky telah berdiri di sana. Gadis itu dengan cepat membenarkan posisinya, menjadi duduk dan merapikan jilbabnya. "Ngapain kamu di sini?" tanya Sky. Aku disuruh papa buat tidur di sini," jawabnya dengan gugup. Tanpa menjawab, Sky langsung menarik tangan gadis itu untuk masuk kamarnya dan membanting kecil tubuhnya di atas kasur. "Dengar ya, gue sama sekali gak menginginkan pernikahan ini. Jadi jangan harap gue akan berbagi kamar apalagi berbagi kasur ini sama lo," kata Sky menekan. Lalu Sky menarik paksa koper gadis itu dan membantingnya di sofa. "Lo tidur di situ," tunjuknya di sofa. "Dan ingat, kita hanya akan tidur sekamar saat ada papa di rumah. Jika papa nggak ada, kamu pindah ke kamar sebelah. Ngerti?" Tandasnya. "Ngerti nggak?" ditanya diam aja lagi. Bentaknya. Sky mencengkram kuat rahang gadis itu hingga membuat gadis itu meringis kesakitan. Dipandanginya wajah gadis itu, lalu dia melepaskan cengkramannya dengan kuat membuat gadis itu terjungkal ke belakang. "Bisa-bisanya gue nikah sama lo," katanya emosi. Mengacak rambutnya frustasi. "Bro," Skylar menendang pintu kamarnya dengan sangat keras saat hendak keluar membuat Silva terkejut hingga menangis terisak. "Ayah," lirihnya. "Silva akan berusaha kuat ya, demi ayah," katanya menangis sambil memegang dadanya yang sakit akibat ucapan Skylar. Lalu Silva berdiri menghampiri kopernya yang ada di sofa. Dia membuka kopernya, mengambil mukena di sana karena sudah memasuki waktu sholat asar. Setelah itu dia mengambil air wudhu dan mulai sholat sampai selesai. "Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini keikhlasan dalam menjalani rumah tangga ini ya Allah. Walaupun hamba belum mencintainya, hamba yakin ini sudah menjadi ketentuan dari-Mu. Dia suamiku, luluhkanlah hatinya ya Allah, agar suamiku bisa menerima pernikahan ini. Begitupun denganku. Amin." Setelah selesai sholat, Silva turun ke bawah lalu menuju dapur. Dia melihat beberapa pelayan di sana. "Bibi sedang apa?" tanyanya basa-basi. Non, cuma beres-beres saja non," jawab Bi Murni. "Nggak masak buat makan malam, Bi?" "Enggak non, soalnya si bapak jarang pulang, terus tuan muda juga jarang di rumah," jawab Murni membuat Silva menautkan alisnya heran. "Memangnya Sky kemana, Bi?" tanya Silva ingin tahu. "Biasalah non, anak muda sering nongkrong." "Oh nongkrong, biasanya pulang jam berapa Bi?" tanyanya lagi. "Kalau tuan muda mah nggak tentu non, kadang malam, kadang pagi baru pulang," terang Bibi. "Paling pulang juga buat ganti baju sekolah terus pergi lagi non," lanjutnya. Silva menghela nafas pelan mendengar itu. "Apa ada bahan masakan Bi?" "Ada non, di kulkas ada daging ayam." "Ya udah Bi, kita masak saja ya Bi buat makan malam," pinta Silva. "Baik non." Akhirnya Silva pun mulai memasak chicken balado dengan senangnya. Hatinya berharap bahwa Skylar akan menyukai masakannya. "Wah, non Silva jago masak juga ya. Wanginya saja sudah seenak ini," puji Bi Murni. "Enggak juga Bi," tepisnya merendah. "Pasti si bapak sama tuan muda bakalan betah di rumah kalau masakannya seenak ini," pujinya lagi. "Bibi bisa aja." Silva tersenyum atas pujian Bibi. Silva telah selesai memasak. Waktu pun sudah mau memasuki sholat maghrib. Lantas Silva bersiap-siap untuk sholat maghrib. Tak lupa selesai sholat, gadis itu mengaji dengan lantunan suara yang sangat merdu. Bahkan sampai menyita perhatian para pelayan di sana. Setelah selesai sholat, Silva menuju ke dapur untuk menyajikan makanan di meja makan. "Non,
Suara Non merdu sekali saat tadi sedang mengaji, puji Bisiti, pelayan yang lain. Iya, saya juga dengar suaranya sangat bagus, puji lagi Bi Murni. Kalau begini terus, rumah berasa hidup ya Mur, canda Bisiti. Memang biasanya seperti apa Bi? Tanya Silva. Biasanya seperti rumah angker, kata Bisiti tertawa hingga Murni ikut tertawa termasuk Silva. Si Bibi mah bisa aja. Beneran, Non Silva ini selain pintar masak, pintar ngaji juga ya. Beruntung sekali Tuan Sky punya istri seperti Non Silva, kata Bi Murni. Ah, Bibi bisa aja. Sudah jangan memujiku terus. Nanti Silva besar kepala, Bi, kata Silva tersenyum. Bi, kalian sudah makan belum? Kebetulan kan tadi masak banyak. Bibi dan yang lain makan saja dulu, pinta Silva. Iya Non, terima kasih. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Silva masih terjaga di meja makan untuk menunggu suaminya pulang. Namun sayang, Sky tak kunjung pulang hingga akhirnya Silva ketiduran di meja makan sampai jam 1 malam. Silva terbangun dari tidurnya. Dia mengucuk matanya dan memegangi lehernya yang sakit. Aduh, jam berapa ini? Dilihatnya jam yang ada di pergelangan tangannya. Jam 1 malam. Apa dia belum pulang sampai selarut ini? Dia menatap makanan yang belum disentuh sama sekali. Dia membenarkan perkataan Bibi bahwa memang percuma saja memasak, tidak akan ada yang makan makanannya. Coba kalau ada ayah. Ayah akan bela-belain pulang ke rumah hanya untuk makan malam, kata Silva mengingat Ilham. Apa papa juga belum pulang? Sudahlah, lebih baik aku sholat tahajud saja. Semoga sebentar lagi Sky pulang. Akhirnya Silva memutuskan untuk sholat tahajud terlebih dulu. Dan saat Silva sedang sholat, Sky baru saja pulang. Dia masuk ke dalam rumah dan menuju kamarnya. Namun, ada yang menyita perhatiannya dari atas meja makan. Banyak makanan yang masih utuh. Lalu dia menghampiri meja makan. Tumben ada makanan, kata Sky heran karena biasanya ART tidak akan memasak. Sky yang memiliki sikap cuek pun tidak peduli dan melangkah menuju kamarnya. Namun entah kenapa, dia berbalik lagi ke arah meja makan. Makan dulu kali ya, lapar juga. Sebenarnya perutnya lapar, namun namanya anak muda, dia lebih memilih perutnya lapar daripada makan. Akhirnya Sky berubah pikiran dan mulai memakan makanannya dengan lahap. Gila, ini masakannya enak banget. Sky sangat menikmati masakan istrinya yang tanpa dia ketahui. Setelah selesai makan, Sky menuju kamarnya. Saat masuk kamar, dia melihat Silva sedang sholat. Dia berdiri di depan pintu kamar, hingga Silva menyadari Sky yang baru saja pulang. Silva menoleh ke belakang. Sky, baru pulang? Tanyanya. Sky tak menjawab, dia langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur dengan posisi tengkorak. Silva pun mendekati Sky. Sky, kamu udah makan? Tanya Silva. Aku udah siapin makanan di meja makan. Lanjutnya, namun Sky tak menjawab. Apa dia sudah tidur? Gumamnya. Silva melepaskan mukenanya dan kembali ke meja makan untuk membereskan makanan yang tadi tersaji. Namun, ada yang menyita perhatiannya, yaitu satu piring kotor yang sehabis dipakai untuk makan di sana. Silva tersenyum dan sudah menduga bahwa itu bekas suaminya makan. Tanpa sadar, randomnya tersenyum, hatinya bahagia sekali. Sedangkan di atas balkon tangga, ada yang memperhatikannya, yaitu Sky. Dia baru tahu bahwa masakan itu adalah masakan Silva, dan Silva sengaja mempersiapkannya. Silva melirik ke arah balkon. Sky yang menyadari Silva telah melihat ke arahnya dengan cepat berbalik badan masuk kamar. Jadi tadi gue makan masakan dia, gumamnya sambil berdiri di pintu. Silva telah selesai membereskan makanan dan segera menuju ke kamar. Namun saat ia hendak masuk, pintunya tidak bisa dibuka karena Sky yang masih saja berdiri membuat pintu itu tertahan. Kok nggak bisa dibuka? Kalau Silva cemas, takut Sky menguncinya dari dalam. Dia mencoba memutar ganggang pintu dan mendorong pintunya dengan kuat. Bersamaan dengan Sky membuka pintunya dari dalam membuat Silva terdorong dan terjatuh. Namun Sky dengan cepat menangkap Silva hingga Silva jatuh di pelukan Sky. Tatapan keduanya bertemu hingga Sky melihat mata Hazel Silvana yang sangat indah. Dak, jantung Sky berdetak lebih cepat.
Terpaku sesaat, Silva yang sudah gugup langsung melepaskan pelukan Sky. Keduanya menjadi salting. Maaf, kata Silva gugup. Aku mau tidur. Lanjutnya dan berlaju menuju sofa. Sedangkan Sky memegangi jantungnya yang berdebar. Dia langsung menuju kamar mandi. Dari balik pintu, Sky berdiri bersandar di pintu kamar mandi. Tangannya terus memegangi dadanya. Jantung gue, gumamnya. Lalu dia teringat tatapan mata indah dari Silvana. Matanya indah sekali. Tanpa sadar dia mengucapkan itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.